Direkam yuk. Iya, silakan. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil lahu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ustazah Dewi Urifah LCMPDI. Assalamualaikum Ustazah, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Komandan Fasil Hadis Umi Sinagawa Febrianti. Assalamualaikum Umi, selamat malam. Selamat malam adik. Dan yang tersayang dan terkasih sahabat-sahabat dari Fasil Hadis yang insya Allah berada di lindungan Allah, amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vela Febrina, bertugas sebagai moderator malam ini. Afwan tidak pernah nongol, tahu-tahu nongol jadi moderator. Dan juga bertugas sebagai co-host desain dan reviewer di Fasil Hadis. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara kajian kita malam hari ini yang bertemakan bab ibadah tentang keluarnya dosa bersama dengan air wudhu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu tasmi' hadis ke-22 bab ibadah keluarnya dosa bersama dengan air wudhu yang langsung akan dikoreksi oleh Ustazah Dewi Urifah LCMPDI. Dan yang ketiga, penyampaian materi kajian atau acara inti yang akan disampaikan oleh Ustazah Dewi Urifah LCMPDI. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Al-Azhar dengan jurusan Usuluddin Hadis dan merupakan mudirah di Ma'had Umar bin Abdul Aziz, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan sebagai koordinator dakwah PKMG Provinsi Nusa Tenggara Barat. Acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab, acara yang kelima yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Dewi Urifah LCMPDI, dan yang terakhir adalah acara penutup. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka kajian kita malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu tasmi' hadis ke-22 bab ibadah keluarnya dosa bersama dengan air wudhu. Baik, untuk peserta tadi yang sudah raise hand, boleh mulai speak up ya dengan format sebutkan nama, salam, sebutkan nama, ID host, dan asal grup. Boleh dimulai dari Umi Santi. Umi Santi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, nama saya Santi dengan ID host 9100881 dari grup 14. Ya, baik, waktu dan dipersilahkan. Waktu kami persilahkan Umi, silakan. Hadis nomor 22 bab ibadah tentang keluarnya dosa bersama dengan air wudhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti asfarihi. Rawahul Muslim. Barang siapa yang berwudu, kemudian barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya keluarlah dosa dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim nomor 361. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum, lanjut. Selanjutnya Ukhti Sarah Maulani, dipersilahkan. Assalamualaikum, salam kenal Ustazah. Waalaikumsalam. Saya dari grup HOTS 14, nomor ID SHA 3370594. Hadis nomor 22, bab ibadah keluarnya dosa bersama dengan wudhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a
khorojat khotoyahu min jasadi alam hatta takhruja min tahti asfarihi. Siapa saja dia berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya keluar dosa-dosanya dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kukunya. Hadis riwayat Muslim nomor 361. Semangat ya. Biar nggak ngantuk. Baik, selanjutnya saya sendiri Ustazah. Salam kenal. Fadzalim. Ya, Assalamualaikum. Nama Vela Febrina, ID HSA 79000293. Hadis ke-22 bab ibadah tentang keluarnya dosa bersama dengan air wudhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti asfarihi. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ia berwudu, hendaklah ia membaguskan wudunya, niscaya akan keluar dosa-dosanya dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 361. Masya Allah. Lanjut. Selanjutnya Ukhti Lydia, dipersilahkan. Terima kasih, Gusti Vela. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya. Perkenalkan, nama saya Lydia dari grup Murojaah. ID hot SA 5990982. Hadis nomor 22, bab ibadah, keluarnya dosa bersama dengan air wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a ahsana wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti alfarihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya dosa-dosanya keluar dari bawah dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 361. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ukhti Nurul, Umi Nurul, dipersilahkan. Ya, syukran. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis, judul hadis keluarnya dosa bersama dengan air wudhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judulnya keluarnya dosa bersama dengan air wudhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja dia berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya dosa-dosanya keluar dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim 361. Alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah, ahsantum, luar biasa ya. Semuanya hafal berarti ya, sudah hafal semuanya. Insya Allah, Ustazah. Coba kalau satu hari satu hadis, setahun udah dapat berapa hadis tuh ya? Iya, Ustazah. Baik, jazakillahu khairan katsiran untuk Ummahat wa Ukhtina yang sudah bersedia setoran. Langsung dikoreksi dengan pakarnya, Masya Allah, jazakillahu khairan katsiran, Ustazah Dewi. Baik, kita lanjutkan ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Dewi Urifah, LCMPDI.
Waktu dan tempatnya kami persilahkan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a dinahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jami'ul muhtaramat yang saya hormati, Masya Allah, Bunda semua yang solehat, sehat semua ya. Alhamdulillah Ustazah. Sangat bersemangat sekali, Masya Allah. Terutama pembawa acaranya luar biasa ya malam ini. Grogi sebenarnya Ustazah. Lagi ya. Jadi kalau di NTB ini udah jam 21 ya, udah jam 9. Jadi tapi insya Allah tetap semangat gitu ya. Di sana jam berapa? Jam 8:06 Ustazah, Lampung Oh, Ustazah. jam 8:06. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah banyak sekali kenikmatan tentunya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat ya. Soalnya banyak yang sehat tapi tidak sempat. Atau banyak yang sempat tapi kurang sehat. Nah, kita sudah sempurna ya nikmatnya. Yang ketika kita semua tidak akan bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sedikit sekali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kadang kalau kita tidak sering-sering belajar, tidak sering-sering muhasabah, itu lupa akan arti syukur ya, lupa akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kajian-kajian bersama-sama saling belajar, mengingatkan, dan insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Amin, Allahumma amin. Baik, seperti yang tadi kita sama-sama simak, ketika kita mendengar satu hadis gitu ya, mendengar satu hadis. Jadi kita ini kan kalau ibadah itu tenang kalau tahu pahalanya gitu ya. Misalnya nih kita dengar apa tadi keutamaan wudhu, kita dengar ketika orang membaguskan wudhunya, ketika kita berwudhu dengan sempurna maka akan diampuni dosanya. Seperti itu lebih semangat lagi gitu ya, dalam beribadah itu lebih semangat. Kadang-kadang kalau ada perintah misalnya nih disuruh ibadah, baik itu sholat, baik itu zikir, baik itu sodakoh, pasti akan bertanya gitu ya, kenapa dan akan dapat apa, ya enggak? Betul. Iya apa enggak? Betul. Atau langsung kalau ada perintah itu ya lillah saja gitu, enggak kepingin pahala apa-apa gitu ya. Jadi saya mau sodakoh biar tambah rezekinya, saya mau membaguskan wudhu saya biar saya diampuni dosanya. Kan masih banyak banyak iming-iming pahala atau kita masih di makom yang masih jauh dari kesempurnaan gitu, jauh dari ridho, menggapai ridho dan lillahnya itu masih jauh. Tapi meskipun begitu, insya Allah kita tetap bersemangat untuk belajar sehingga nanti akan nyampe derajat ikhlas, itu akan nyampe sendiri. Nah, tentunya untuk nyampe derajat di situ nggak mudah gitu, harus dipaksa ketika beramal itu. Nah, seperti tadi kita sudah sangat jelas sekali ketika membaca. Yang pertama kita akan mengulas hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi. Masya Allah. Jadi siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, membaguskan itu menyempurnakan
Yaitu dengan apa? Dengan mempelajari benar-benar, karena selama ini banyak sekali apa ya, berwudu tapi tidak tahu kaifiyah atau tata cara wudu yang benar atau yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka di situ ada lafaz kharajat khotoyahu min jasadihi, yaitu akan keluar kesalahan-kesalahannya dari tubuhnya yang disiram itu. Dan ini banyak sekali riwayat-riwayat yang lain yang mendukung hadis ini ya. Sampai di hadis lain, man tawaddo'a hakadza ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa kanat sholatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilah. Jadi banyak sekali hadis-hadis lain yang juga menerangkan bahkan wudu itu bisa menghapus dosa-dosa yang terdahulu. Nah, dari penafsiran hadis ini, jadi ketika kita berwudu terus kita membaca hadis ini, berarti saya nggak punya dosa sama sekali gitu ya. Berarti saya mulai nol lagi. Apakah seperti itu? Atau apakah dosa-dosa tertentu? Nah, di sini para ulama mentafsirkan hadis ini adalah dosa-dosa yang kecil. Jadi dosa-dosa yang misalnya nih ketika kita berkumur, nah kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik, atau lisan kita ini yang seharusnya lebih banyak kita gunakan untuk berzikir, kita gunakan untuk banyak beristighfar, tapi ternyata malah sebaliknya seperti itu. Nah, itu ketika kita berkumur, maka dosa-dosa yang baru saja kita lakukan gitu ya. Nah, kita kan wudunya itu bukan hanya sekali dua kali ya, bahkan enggak sholat pun kita kalau tahu dari dari faidah atau pahala dari dawaimul wudu. Kalau kita menjaga wudu, masya Allah ya, luar biasa, akan dijaga oleh Allah. Jadi jangan memaknai hanya dengan wudu saja gitu, sudah kita dosa kita sudah luntur semua, enggak seperti itu. Jadi itu adalah dosa-dosa yang dosa kecil. Dan juga wudu itu kan dari fisik ya, kita nyiram dari fisik. Nah, di sisi lain kita sebagai seorang muslimah, yang paling penting daripada itu gitu ya, ada secara lahiriah kita berwudu, tapi secara batin itu dengan apa? Dengan berzikir dan beristighfar yang untuk menghapuskan dosa itu. Jadi kalaupun di mana ada hadis yang sampai man tawaddo'a hakaza maksudnya apa? Siapa yang berwudu seperti itu membaguskan wudunya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, itu tadi ya. Jadi jika kita temukan hadis seperti ini, kita kan ingat satu hadis yang mirip ya, hadis puasa. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, itu sama gitu. Artinya apa? Siapa yang berpuasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan menjaga puasanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, dalam konteks dalam hadis yang wudu ini, yang terdahulu itu adalah dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar, tentunya harus dibarengi dengan apa? Dengan amalan-amalan zikir dan istighfar. Nah, seperti itu. Dalam hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhi kulli khati'atin. Itu juga seperti hadis yang kita baca tadi. Jadi hadis ini adalah menyempurnakan atau meyakinkan bahwasanya memang ketika kita berwudu dan menyempurnakan wudu kita, yang paling terpenting itu dari ilmu fikihnya juga yang harus kita ketahui berdasarkan sunnah-sunnahnya, terutama dalam doa-doa kan. Setelah wudu kan, setelah wudu kita membaca doa apa,
dan bagaimana kaifiahnya wudhu, atau mungkin sudah dibahas dalam dalam materi lain, materi fikih itu sudah sangat luar biasa, tapi akan kita bahas sedikit atau nanti bisa juga di forum diskusi atau forum tanya jawab seperti itu. Nah, kembali lagi pada hadis lain tadi, ketika seorang hamba atau seorang muslim atau mukmin itu berwudu dan mengusap wajahnya, maka keluar dari wajahnya itu kulli khati'atin. Jadi setiap kesalahan. Tadi kan gitu ya. Jadi semua dari jasadnya. Kalau mengusap wajah ya keluar dari wajahnya. Kalau mengusap tangan ya keluar dari tangannya, itu sampai selesai. Nah, seperti itu, Masya Allah. Hadhil ahadisu salasa kulluha tata'allaqu bil wudu. Hadis 3 atau hadis-hadis yang telah disebutkan tadi itu berhubungan dengan wudu. Karena apa? Wudu itu minal ibadatil azimah wal qurba. Ibadah yang sangat agung yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang dalam kondisi berwudu atau dawaimul wudu, yang membiasakan punya wudu, itu akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala minal ma'asi, dari segala kemaksiatan. Li'annahu min syurutis sholatil fardu wan nafli ma'al qudrati. Karena ini adalah syarat-syarat dari sholat fardu atau sholat sunnah bagi orang yang mampu. Kenapa bagi orang yang mampu? Karena kalau tidak mampu maka dia diperbolehkan untuk mengganti wudhu dengan apa? Dengan tayamum, seperti itu. Wa ma'a hadza fihi hadzal fadlul adim anna wudu al-insana idza asbiwahu kama amara Allah kana min asbabi takfiri sayyi'at wa khattil khotoya. Jadi ini adalah sebab-sebab dari dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Maka itu fayambagil mukmin, maka wajib bagi orang mukmin untuk ayyahsuna bil wudu, untuk membaguskan wudunya. Nah, seperti itu. Kembali lagi, Masya Allah. Pertanyaan tadi yang kita bahas, ala yakuna takfiru hada khasun bis shaghair. Nah, ini adalah apa? Dikhususkan dari dosa-dosa yang kecil. Hadza muqtadul ahadits anna hadza yakunu fis shaghair bi syarti ijtinabil kaba'ir takfirus shaghair. Jadi maksudnya di sini adalah ini hadis-hadis ini ketika dia itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil ya, bisyarti ijtinabil kaba'ir, dengan syarat menjauhi dari dosa-dosa besar. Jadi kita semua perlu sama-sama bermuhasabah atau evaluasi ya. Jadi bayangkan saja kalau dalam kondisi kita mutawaddi atau kita menjaga wudhu kita gitu ya, maka kita akan merasa apa? Merasa taqarrub ila Allah, akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam ketika kita mau baca Quran saja ya, tulisannya apa dalam yang sampul depan itu biasanya di Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan engkau atau jangan memegang kecuali orang-orang yang dalam kondisi suci. Juga innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa Allah menyandingkan innallaha yuhibbut tawwabina, orang-orang yang bertaubat, dengan wa yuhibbul mutatahhirin, dengan orang-orang yang suka bersuci. Dalam hal ini adalah yang dimaksudkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka itu berarti kalau berwudu itu secara fisik, secara jasadiah, maka secara zohiriyah, secara batiniyah, dengan apa? Dengan taubat. Karena tadi tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mungkin lebih bagus nanti kita sambung dengan diskusi ya, karena masalah wudu ini bukan hanya faedah saja yang kita
apa yang kita pegang gitu. Jadi banyak hal, misalnya kita masih ragu dalam kesempurnaan wudhu, atau apakah wudhu dan bacaan kita itu sudah sesuai dengan sunnah, atau apakah wudhu yang kita lakukan itu masih kurang sempurna. Mungkin itu lebih bagus akan kita sambung dengan banyak diskusi. Mungkin itu sebagai pembuka. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Vela ya. Ya, Masya Allah, jazakillahu khairan katsiran, Iya. Ustazah. Berarti kita sebenarnya itu setiap wudhu itu memiliki arti tersendiri ya Ustazah. Misalkan dia tuh kita berkumur, itu untuk apa? Kita membasuh tangan, itu untuk apa? Masya Allah ya Ustazah ya. Baik, kita lanjutkan saja untuk acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Supaya kita lebih mantap lagi nih pembahasannya, boleh diajukan pertanyaannya melalui chatroom ya. Saya juga Atau- Raisa. Raisa boleh? Ya. Ya, dipersilahkan yang ingin mengajukan pertanyaan supaya kita lebih dalam lagi nih pembahasannya. Ayo. Ayo Raisen, ayo jangan lewatkan kesempatan masnya. Assalamualaikum Mahat wa Uftina. Nggak ada suaranya ya, pada kemana? Saya bertanya deh kalau gitu. Silahkan. Nggak bisa. Umi. Masuk itu nggak bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat saja? Alhamdulillah sehat. Saya mau bertanya gini Ustazah. Saya punya saya apa namanya? Kalau di Jepang kan kita kan pakai kaos kaki ya. Kalau musim dingin ya kan kaos kaki sampai ke atas gini kan, sampai ke kelas gitu kan. Nah, kadang kalau kita masih buka, kadang kalau misalkan kita lagi di rumah sahabat kita lagi bertamu gitu, mesti kita buka lagi, belum lagi ini kita kan apa namanya gamis kita, terus kita mesti buka lagi stocking kita gitu, agak susah gitu, belum masukin lagi gitu ya. Itu kalau yang saya dengar itu kalau kita basuhkan kaki kita aja dengan kita lap aja dengan air wudhu itu tanpa 3 kali itu tidak apa-apa Ustazah. Apa harus memang kita buka semua Ustazah? Lebih asalnya seperti gimana Ustazah? Mohon penjelasannya Ustazah. Oke. Waalaikumsalam. Ada lagi? Saya Ustazah nyambung dari pertanyaannya Umi Sinagawa ya Ustazah ya. Iya, baik. Kan terkadang juga kan kita di tempat umum gitu, misalkan lagi rekreasi di luar. Misalkan kalau kita ke pantai begitu kan, terkadang tempat ibadahnya tidak memadai, apalagi yang kita menggunakan cadar. Nah, itu juga merupakan yang hal membingungkan, Ustazah. Boleh tidak hanya, kan tidak mungkin kita buka karena itu terlalu umum ya. Kan kadang juga musola di pantai itu cuma satu, tempat wudhu terbuka. Nah, solusinya bagaimana Ustazah jika menghadapi perihal seperti itu? Aku paling jam kali. Oke. Satu lagi mungkin. Ya, dipersilakan yang lain. Biasanya. Umi Sri. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, adakah bacaan yang untuk step by step seperti tangan itu kita harus baca apa, terus kumur-kumur adakah bacaannya, terus muka adakah bacaannya, sampai semuanya gitu Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillah, kita akan sama-sama lagi ya. Makanya tadi maaf ya kameranya mati hidup gitu, kurang itu soalnya pakai laptop ini. Yang penting suaranya jelas ya. Jelas Ustazah.
Jadi sekilas mungkin akan saya bahas sedikit tentang apa fikih wudhu juga. Jadi karena tadi kan yang dibahas itu siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya atau membaguskan wudhunya sehingga kita nggak salah lagi ya. Terutama pertanyaan-pertanyaannya tadi kan masalah keabsahan dari wudhu itu yang misalnya pakai kaos kaki atau bagaimana di tempat umum kita memakai cadar gitu ya. Nah, dari sini kan kita sudah tahu ya syarat dan rukun wudhu itu ya. Kita akan membahas sedikit syarat dan rukun wudhu atau langsung ditata cara. Jadi di sini kan yang pertama itu ada apa ya? Membaca basmalah. Tawaddu'u bismillahi dalam Sunan Nasa'i. Maksudnya apa? Berwudulah engkau dengan membaca bismillah. Nah, yang pertama itu membaca bismillah wudunya. Karena tadi juga ada pertanyaan apakah ada doa-doa khusus dalam berwudu, kan ada seperti itu. Nah, setelah itu habis membaca bismillah kita membaca niat. Nah, ini yang jadi yang kita bahas dari awal sedikit. Niat itu ya di sini kalau kemarin misalnya ada yang melafalkan, jadi yang di sini diniatkan itu kita niatkan di dalam hati. Yang kedua, setelah itu inna Usmana da'a bi wudu'in fa ghassala kaffaihi thalatha marratin. Yaitu di sini ada hadis Sahihul Bukhari. Jadi Utsman mengajak dengan wudhu. Nah, kita kan wudhunya itu kata Rasul beribadah berwudulah atau sholatlah seperti engkau melihatku gitu ya. Dalam wudhu pun seperti itu. Nah, kita kan nggak melihat Rasul nih. Jadi taunya dari hadis-hadis beliau yang diriwayatkan oleh para sahabat. Yaitu membasuh telapak tangan 3 kali. Nah, setelah itu apa? Asbihil wudu'a wa khallil bainal asabi. Itu menyelah-nyelah ya. Jadi ketika kita sudah membasuh telapak tangan, setelah itu jari-jarinya di sela-sela jari itu. Nah, setelah itu menggosok gigi. Nah, ini sekarang kita lihat hadis laula an asyqa ala ummatil amatuhum bisiwak ma'akul liwudu. Nabi dalam riwayat Ahmad, kalau aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkannya bersiwak pada setiap sholat. Nah, berat nggak disuruh bersiwak pada setiap sholat? Ya berat sekali gitu ya. Karena sebenarnya kalau di Indonesia ya, kalau di sana di Jepang mungkin luar biasa ya bersiwak terus ya gitu. Karena manfaatnya sebenarnya sangat banyak sekali gitu. Nah, di sini diganti dengan menggosok gigi gitu. Artinya apa? Membersihkan mulut. Itu sangat dianjurkan sekali. Setelah itu summa tamat madha wastan syaqah wastan sarah. Jadi hadis Sahihul Bukhari, kemudian berkumur, setelah itu menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Jadi jangan dihirup aja terus nggak dikeluarkan, nanti pilek ya. Famatmada wastansyaqa min kaffin wahidin fa fa'ala dzalika salasa. Jadi Rasul melakukan 3 kali. Karena nanti ada yang 1 kali, tidak semua 3 kali gitu. Nah, setelah itu dalam surah Al-Maidah juga dijelaskan atau kita ambil dari hadis karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yamsahul maqaini. Jadi ketika tadi setelah berkumur menghirup air ke dalam hidung. Setelah itu membasuh muka 3 kali ya, membasuh muka 3 kali tadi. Sampai mana membasuh mukanya itu ya. Yaitu mengusap 2 sudut mata, menggosok dan melebihkan dalam membasuhnya serta menyela-nyela janggut. Nah, batasannya di mana ketika membasuh wajah? Tadi kan ada pertanyaan kalau kita pakai nikob gimana gitu ya. Nah, itu batasannya di situ kan jadi sebentar saya menekan kameranya. Jadi kalau misalnya darurat tadi darurat dalam posisi
bagaimana kita biar apa ya, biar tidak terlihat auratnya, mungkin kita harus cari tempat yang tertutup gitu ya. Jadi daripada nanti wudhu kita tidak sah, karena yang namanya wajah itu kan batasan wajah ya, termasuk di kening itu. Yang apa, pojoknya dari mulai tumbuh rambut di sini. Bismillah. Nah, di sini ya. Jadi kita praktekkan di sini sampai di sini sebenarnya. Nah, telinga sini. Nah, kalau misalnya pakai niqab kan mungkin bisa apa, ditutupin dulu temannya, atau misalnya ada yang kita ajak untuk berwudu seperti itu. Nah, selanjutnya kita membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Summa ghassala yadahul yumna ilal mirfaqo salasa. Itu juga 3 kali. Membasuh al-yumna ilal mirfaqo salasa marrat, summa ghassala yadahul yusra misla dari, kiri juga 3 kali. Nah, yang selanjutnya ini yang banyak tidak diketahui, yaitu masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ilal makani alladhi bada'a minhu. Nah, ini kita praktekkan. Jadi mengusap kepala itu, kalau tadi yang lain kan 3 kali ya. Nah, ini cuma sekali. Mengusap kepala dan telinga 1 kali. Jadi caranya diusap begini, diusap, dibalikan lagi, terus sampai ininya sampai telinga. Nah, seperti itu. Mengusap kepala dan telinga 1 kali dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka dulu, dari ujung muka ya, dari ujung muka kepala hingga di sini ya, dari tengkuk, dan dikembalikan lagi ke belakang, dikembalikan lagi, baru apa? Kembali ke permulaan dengan kedua telinga luar ya, dengan 2 ibu jari dan sebelah dalam dengan jari telunjuk. Nah, luarnya ibu jari, dalamnya jari telunjuk, seperti itu. Setelah itu lalu apa? Yang terakhir, ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini salasa marrat summa ghasala al-yusra mislu dzalik ya. Nah, itu mungkin yang banyak kita nggak tahu, mungkin yang 1 kali tadi. Nah, setelah itu bacaan-bacaannya apa sih bacaan-bacaannya itu? Nah, hadis-hadis yang menunjukkan dari bacaan wudu, seperti misalnya ada yang apa ya, mengusap rambut yang kita tahu itu Allahumma harim sya'ri 'alan nar. Terus ketika membasuh tangan itu adalah hadis-hadisnya dhaif gitu. Jadi tidak bisa dijadikan hujah. Nah, yang di sini ada hadis Umar marfu, ma minkum min ahadin yatawaddo fa yusbihul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyuha sya'a. Jadi artinya siapa dari kamu semua melakukan wudhu dan menyempurnakannya, setelah itu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dibukalah pintu surga yang 8 atau 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyuha sya'a. Masuklah dari pintu mana saja yang kamu pilih. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Nah, itu. Kalau tadi pertanyaan yang kedua gitu, memakai kaos kaki gitu ya. Itu kan ada yang maskul kufaini. Jadi kalau itu dimasukkan pada bab tayamum. Kalau misalnya kita itu mutawaddi, masih punya wudu, meskipun itu dilepas, wudu kita tidak batal. Beda dengan tayamum. Ya. Beda dengan orang yang sakit karena memakai kaos kaki. Nah, kalau dia memakai kaos kaki dalam kondisi sakit kan dia nggak wajib dibasuh, tapi sebelumnya itu dia wudu dulu. Nanti ketika kaos kaki itu
dia belum dibuka gitu ya, belum dibuka, maka dia masih boleh untuk ketika wudhu dia tidak dibasuh gitu. Nah ini kalau dalam kondisi normal, enggak sakit, enggak apa-apa gitu, pakai lagi gitu kan, dia tetap bisa wudhunya nggak batal kalau dia nggak ada sesuatu yang membatalkan wudhu. Jadi enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau yang pakai nikob tadi, untuk pakai cadar tadi, yaitu tetap kita kita mengambil yang lebih hati-hati. Artinya di sini memang ada khilafiyah dalam membasuh wajah. Tapi ketika kita tahu yang rojih itu ya, jadi membasuhnya biar sempurna itu harus dibuka dulu. Tapi alternatifnya bagaimana, ya mencari tempat yang kita aman atau tertutup seperti itu. Dan insya Allah di zaman sekarang ini sangat mudah sekali, nggak kayak zaman dulu ya. Yang bacaan-bacaan tertentu tadi saya itu kan hadisnya. Jadi tadi sudah kita jawab juga ya, sebenarnya dalam wudhu itu tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Cuma yang di akhir wudhu itu bacaan yang ada dalam hadis, yaitu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau ada bacaan lagi, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, itu saja. Jadi itu mungkin yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Atau memang kalau ada yang bertanya lagi silakan, atau yang belum jelas tadi untuk jawabannya. Ustazah boleh tanya ya, saya kok kalau habis wudhu itu bacanya boleh. asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu berarti kurang ya Ustazah? Enggak, kan tadi dalam hadisnya itu cukup asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dalam hadisnya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kurang wahdahu la syarikalah ya Ustazah. Saya suka baca yang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu aja. Wis mah tak jaan nulung rungokne iki. Ayo tis anu tis ketemu nang kene. Golek ibu saya nang ngopo. Rene. Nah. Ada yang bicara di belakang. Enggak apa-apa, kan belum tahu kemarin, makanya jadi manfaatnya belajar itu kan biar tahu kan. Iya. Jadi kurang wahdahu la syarikalah ya Ustazah. Bacaan saya. Oke. Jadi kan min ahadin yatawaddo fayusbihul wudu'a thumma yaqul asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu bacaannya. Iya, iya. Jazakallahu khairan Ustazah. Kilahu khairan. Nanti boleh di-share ya Ustazah doa-doanya yang hari ini yang kita dipakai Ustazah. Ya, siap. Ayo, saya tambahi sedikit. Jadi dalam hadis lain juga ada bacaan yang dituntunkan dalam hadis itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kayak doa kafaratul majelis ya. Nah itu. Jadi itu ada hadisnya. Apa hadisnya? Man tawaddoa, siapa yang berwudu, faqala, dan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutiba fi raqin thumma tubi'a bi taba'a falau yaksuru ila yaumil qiyamah. Jadi itu ada hadisnya rawahul hakim wa qala sahih ala syarti muslim. Nah, itu ada hadisnya yang dua itu. Jadi bisa insyaallah gampang ya dihafalnya karena dia doa kafaratul majelis. Ya, boleh salah satu, boleh dua-duanya. Oh, boleh dua-duanya. Okay. Itu yang Ustazah yang mengusap kepala waktu wudhu di luaran itu
boleh mengusap rambut saja ya Ustazah yang ini yang misalnya rambut yang di ujung itu ubun-ubun apa ya dahi yang Nah, kena tangan. itu kalau itu kan ada khilafiyah, perbedaan dari mazhab ya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu boleh membasuh sebagian kepala, boleh. Jadi ada juga jadi diterangkan. Jadi dalam hadisnya Rasulullah membasuh semua rambut, jadi semua kepala gitu. Terus dari depan ke belakang, setelah itu langsung lanjut ke telinga dan itu dilakukan 1 kali. Jadi silakan kalau fikih kan memang ada banyak khilafiyah. Yang penting kita itu tidak taklid buta. Taklid buta itu ikut-ikutan saja tapi tidak tahu ilmunya. Jadi yang penting ada guru atau yang kita ketahui ya, terutama kalau memang kita sudah ketemu dengan atau sudah belajar gitu ya dengan hadisnya ya sudah gitu, kita pilih aja yang kita tahu yang sesuai gitu. Iya. Kan kita pakai hijab ya, Ustazah. Kalau mengusap rambut, kalau di rumah sih bisa dari depan ke belakang balik bisa, tapi kalau di luaran pakai hijab kan kata Ustaz Adi Hidayat. Kita dengar ceramahnya begitu. Ini pertanyaannya, sekarang itu kalau wudhu itu di luaran apa kamar mandinya sendiri-sendiri kalau di masjid-masjid itu? Kalau saya sih di rumah ya maksudnya kalau di rumah sih bebas, kalau di luaran lagi pas itu loh Ustaz, pas jalan apa gimana gitu Ustaz. Ya, makanya kalau kita jalan kan biasanya sholatnya nih seringnya di masjid juga ya. Dan tempat wudhunya kan biasanya sendiri-sendiri antara perempuan dan laki-laki gitu kan. Tidak campur juga. Ada yang campur kalau ya pas kebetulan di itu pom bensin itu kan enggak seperti yang itu. Di luar maksudnya terbuka. Nah, kalau begitu biasanya ambil aja alternatif, ada yang di dalam kalau benar-benar terbuka gitu tempatnya itu. Makanya lebih bagus ngambil sholatnya di masjid, karena masjid itu beda gitu. Kalau pom bensin memang terbuka banget ya, kecuali darurat waktunya sudah mau habis gitu, itu yang paling dekat untuk tempat sholat. Nah, kalau nggak darurat yang masjid karena tadi kan ada lanjutannya fa'asanal wudu'a gitu ya, yang memperbaiki atau membaguskan wudunya. Bisa dipahami nggih? Sakit, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ya, itu disempurnakan pakai sholat yang 2 rakaat ya Ustazah. Nah, jadi hadis ini kan lain-lain ya. Jadi hadisnya itu lain-lain. Jadi ada yang hadis menyempurnakan wudhu saja. Ada lagi di hadis lain itu setelah wudhu dia sempurnakan. Untuk apa? Setelah itu dia sholat. Ma min muslimin yatawadda'u fayusbihul wudu'a summa yaqumu fi sholatihi. Nah, itu hadis yang lain. Summa yaqumu fi sholatihi faya'lamu ma yaqul. Nah, di situ kan saat seorang wudhu kemudian membaguskan wudhunya dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Kapan itu setelah wudhu? Dia tidak berbicara dulu gitu. Dia langsung sholat. Ya. Itu juga hadis Bukhari Muslim. Dia langsung sholat, maka wahwa kayaumin waladathu ummuhu minal khotoya laisa alaihi zambun. Maka seperti dia keluar atau dilahirkan lagi oleh ibunya gitu. Gitu kan. Tidak ada baginya dosa. Nah, kembali lagi yang di sini maksudnya dosa di sini adalah dosa apa? Dosa kecil, bukan dosa besar gitu ya. Kita bacakan satu hadis lagi nih, misalnya sama syarahnya. Hadis yang diriwayatkan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bima yamhullaha bihil khotoya. Itu kata Nabi, saya akan mengabarkan kepada engkau semua apa yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan wa yarfa'u bihi darajat, dan bisa mengangkat derajat. Qalu bali isbahul wudu'a ala makari wa kasratul khutta ilal masajid wa intizarus shalah ba'da shalah. Ya, di situ apa maksudnya? Jadi kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam,
Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Dan mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Terus Rasulullah mengatakan, sempurnakan wudhu pada saat yang susah atau dibenci. Makarih itu banyak berjalan di masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat. Maka itulah ribat. Nah, maksudnya apa? Sarahnya di sini, kita ngambil itu aja ya. Sarah Sahihul Muslim dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan yamhullaha, yang Allah menghapus, yaitu yaghfiru, mengampuni, wayasturu, dan menutupi. Sedangkan arti dari bihil khotoya adalah makana min zunubin wa ma'asin, sebagian dosa dan maksiat. Jadi tidak semua dosa, yaitu apa? Tadi yang shaghair atau dosa-dosa kecil. Sedangkan makna dari wayarfa'u bihi darajat, yaitu diangkat derajatnya adalah wayakuna sababan fi uluwil manzilata fid dunya wal akhirah, yaitu bisa menjadi sebab tingginya derajat di dunia dan akhirat. Nah, ini adalah syarah dari Shahihul Muslim. Sehingga maksudnya apa? Dipahami dari hadis ini ada 3 hal yang menghapuskan dosa. 1, yaitu apa? Menyempurnakan wudhu pada saat susah. Misalnya nih udara sangat dingin sekali gitu kan. Kadang-kadang kalau di Indonesia alhamdulillah standar ya musimnya. Nah, kalau kita dulu di Timur Tengah kan kalau sudah dingin ya dingin banget. Kalau di Jepang gitu juga ya. Nah, atau pada anggota tubuh yang sakit gitu, tapi wudhunya tetap disempurnakan. Yang kedua, memperbanyak berjalan ke masjid untuk sholat jamaah. Dan yang ketiga, tetap berada di masjid untuk menunggu apa? Menjalankan sholat fardu berikutnya. Maka itu dalam riwayat ini wudhu akan bisa menghapus dosa-dosa yang tersembunyi. Bahkan tadi yang kita baca di balik kuku-kuku jemari itu, dosa yang dimaksudkan adalah binas shaghair, yakni dosa-dosa yang kecil. Itu ya. Iya. Jazakallah orang Ustazah ini namanya pencerahannya alhamdulillah bisa maksud. Insyaallah. Masih ada banyak di room chat itu saja. Oke. Oke, kita cek dulu. Bismillah. Mana ini chatnya? Dibantu Ustazah Fela, dibantu saja. Ya, Ustazah, Ana bantu baca ya Ustaz ya. Dari Ukhti Ummu Safirah, izin bertanya Ustazah, apakah ada perbedaan antara tata cara berwudu untuk sholat saat mandi besar, wudu saat masuk Islam, juga saat mewudukan mayit? Jadi kalau wudu ya nggak ada, wudu ya sama semua. Tapi kalau mandi besar, sebenarnya sudah cukup dengan mandi itu dan tidak berwudu, karena hadas besar itu kan tidak mengharuskan wudu, mengharuskan mandi, otomatis bersucinya tidak harus wudu. Tapi ketika kaifiyah atau tata cara mau mandi besar itu kan wudu dulu ya, dimulai dengan wudu dulu baru mandi, dan tidak usah wudu lagi di terakhirnya. Tapi kalau mau wudu ya nggak apa-apa, cuma kalau nggak wudu ya sudah sah karena sudah bersuci dengan mandi kalau hadas besar. Nah, kalau untuk mewudukan mayit apa itu semua sama di situ. Setelah itu menahan wudu ya. Kalau menahan wudu jika ingin buang angin, kan itu hukumnya makruh. Nah, jadi kalau kita sholat nahan wudu atau mau buang angin atau nanti biar nggak rempong gitu ya, sholat dulu. Tapi kita nahan angin itu hukumnya makruh. Nah, makruh itu berarti apa? Kalau kita lakukan tidak apa-apa, tapi kalau kita tinggalkan mendapatkan pahala. Kita kan melakukannya yang sunnah ya, jangan yang makruh. Karena orang yang karena orang yang sholat menahan angin itu kan nggak enak ya, nggak bisa khusyuk juga sholatnya. Jadi lebih baik kita buang dulu anginnya baru berwudu, seperti itu. Kadang kalau dingin males ya Ustazah. Ya, nah kalau sudah ngomong males ini, kalau sudah ngomong males ini harus dilakukan. Itu salahnya. Lagi adem, wudu lagi gitu kan, rempong bener. Nah, gimana kalau kita wudu terus
kaki tangan kita terkena najis, itu ada dibasuh atau cukup wudhu lagi. Nah itu kan jadi wudhu itu kan menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil itu yang membatalkan wudhu itu bukan tangan terkena najis, tapi apa? Salah satu hal-hal yang membatalkan wudhu itu kan keluar sesuatu dari dua jalan, ya kan? Kayak bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dengan syahwat. Terus, nah itu kalau misalnya tangan atau kaki kita yang terkena najis itu bukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Jadi kita bersihkan najisnya, tidak usah berwudhu lagi. Ustazah, Ya. ini saya kan suka gini, misalnya habis sholat tahajud itu kan biasanya labas sampai subuh. Kadang kalau habis habis sholat itu nunggu waktu subuh sambil duduk kan sambil berzikir ya. Tapi suka kadang-kadang ngantuk sambil duduk itu gimana? Nah, Wudhu lagi jadi apa enggak Ustazah? posisi duduknya itu, jadi posisi dilihat dulu posisi duduknya. Kalau posisi duduknya itu masih anteng, jadi posisi duduk yang misalnya kita Nyender duduk gitu. bersandar, tapi kalau orang mau kentut itu kan nggak bisa ya posisi duduk tertutup itu. Nah itu kalau kita posisi duduknya itu seperti semula, nggak gerak gitu, karena orang kalau miring itu pasti sadar tidurnya kan. Jadi ketika kita ragu seperti itu lebih bagus wudhu sebenarnya, meskipun kalau posisi duduk kita itu tidak berubah gitu, artinya tidurnya itu tidak tidur miring. Nah, itu yang benar itu redaksinya. Tapi nih Ustazah, saya kalau duduk, kalau berzikir itu ada bantal saya pangku, terus sikut saya itu saya tumbangin di bantal gitu sambil duduk. Nah, terus kadang-kadang zikir tapi terus ngantuk gitu. Iya, kan ngantuk nggak sampai ketiduran kan? Iya, yang ngantuknya merem ya Ustazah. Nah gitu kalau duduk gitu bisa nggak kentut? Nggak bisa kan? Harus miring dulu atau diangkat pantatnya kan? Iya betul. Jadi itu sebenarnya nggak membatalkan wudhu gitu. Tapi kita kan dianjurkan untuk apa? Tajdidul wudhu, untuk memperbaharui wudhu lebih baik. Jadi hukum itu bisa kita ambil yang lebih hati-hati gitu ya, bisa dipahami ya. Iya Ustazah. Ya, jazakallahu khairan Ustazah. Iya, Banyak pencerahan nih. Biasanya itu saya itu udah ngantuk ini, mata udah sepet loh, ini kok enggak melek jadi saya buka ini. Iya benar. Ustazah kalau walaupun istilahnya ngantuk, tapi kalau nggak ketiduran kita nggak ngambil wudhu lagi nggak apa-apa ya Ustazah. Kecuali kalau kita ketiduran kita ngambil wudhu lagi kan ya Ustazah ya. Enggak apa-apa, ngantuk itu bukan hal yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu tidur gitu. Jadi tidurnya pun ketidurannya misalkan gerejep itu nggak boleh ya Ustazah. Tidurnya pun dalam posisi miring. Nah itu maksudnya miring itu ketika kita buang air kan nggak tahu gitu ya. Tapi lebih bagus kita tajdidul wudhu untuk mengulang wudhunya atau memperbaharui wudhu lagi. Kalau mapan tidur miring lah itu wudhu lagi Mbak Sina. Jadi kalau kan saya juga suka ketiduran juga Ustazah. Kalau lagi misalkan lagi ngejijik, kalau lagi jikir gitu saking ini kan merem-merem gitu ya, nanti gitu kalau suka gerejep gitu Ustazah. Terus saya takut gitu, udah saya ambil wudhu lagi gitu biar matanya melek lagi gitu. Kalau nggak ambil wudhu nggak apa-apa ya Ustazah. Nah, kan gini ya. Jadi wudhu yang dianjurkan tuh satu, menjaga wudhu sepanjang waktu, seperti hadis kan wa'lamu anna khaira a'malikumus sholata wa lam yuhafidhu 'alal wudu'i illal mu'min. Jadi ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amal kamu semua dalam sholat itu untuk menjaga wudhu, karena nggak ada orang yang menjaga wudhu kecuali orang yang mukmin gitu. Nah, ini kan memang ngelawan males kita ya sebenarnya, itu kan gampang banget untuk berwudhu lagi biar nggak syak, biar nggak ada ragu-ragu. Jadi wudhu saja gitu.
gitu. Karena kalau tanya saya batal nggak ya, itu kan kadang memang yang tahu kita sendiri. Nah, itu pedomannya asalkan kita tidurnya itu tidak miring. Nah, di situ. Jadi orang mau tidur aja disunahkan apa berwudu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Jadi kalau mau tidur aja disuruh berwudu apalagi bangun tidur gitu. Istilahnya seperti itu kan. Iya. Misalnya nih juga ada hadis ya yang banyak belum tahu ya, orang yang salah satu yang membatalkan wudhu itu makan sesuatu yang terkena api. Apa itu? Yang dibakar. Jadi dalam hadis tawaddu'u, yaitu insya Allah hadisnya Ahmad ya, Ahmad wa Muslim. Tawaddu'u mimma massatin nar, berwudulah ketika engkau makan sesuatu yang terkena api. Nah, kita kan taunya nih makan itu kan nggak membatalkan wudhu ya. Ternyata ada hadis makan yang khusus makanan yang terkena api atau yang dibakar. Jadi kalau ikan bakar. Sate misalnya ya Ustaz. Nah, begitu. Iya benar. Atau lagi Ikan sehabis bakar. atau mengusung mayat. Nah, ini orang kadang nggak tahu juga karena ada hadisnya man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Jadi siapa yang memandikan mayat maka mandilah, dan siapa yang mengusung mayat maka berwudulah. Di situ juga ada. Nah, batas jumlah untuk membasuh anggota itu masing-masing 3 kali kecuali mengusap kepala. Menurut pendapat yang rojih, yang paling kuat adalah 1 kali. Bagaimana kalau 3 kali boleh? Kalau dia ada yang diikuti tapi tidak boleh taklid buta. Taklid buta itu wis pokoknya yang penting ikut-ikut gitu, nggak tahu hukumnya, itu yang nggak boleh gitu. Nah, kalau ya, wudhu itu ada yang campur yang 3, 2 gitu ya, ada ya. tidak ada kan, tadi 3 kali yang diterangkan, kecuali apa? Kecuali membasuh kepala tadi. Tapi kalaupun misalnya mengikuti Imam Syafi'i itu semuanya 3 kali disunahkannya. Iya. Nah, kalau wudhu bagi orang yang anggota badannya berbalut karena sakit, nah itu kan dicukupkan dibasuh pada anggota lain, sedangkan anggota yang terbalut ditinggalkan saja. Tadi ya, kalau dia sakit, ada yang berpendapat anggota yang berbalut diusap berdasarkan hadis yang berbunyi yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, qala inkasarot ihda zandayya fasa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amaroni an amsaha alal jabair. Jadi hadis di atas itu diteliti oleh Albani itu dhaif, jadi tidak dapat dijadikan hujah. Artinya apa? Kalau kita sakit itu tidak apa-apa untuk tidak dibasuh. Yang dibasuh adalah anggota yang lain saja. Iya. Tapi misalnya lagi diinfus kan bisa diusap itu ya Ustazah. Kecuali kalau dibalut itu pakai reban itu lah nggak bisa ya. Biasanya diinfus itu kan juga pas infusnya itu kan susah untuk membasuhnya itu juga kan pasti kesulitan. Jadi intinya itu insya Allah tidak ada yang memberatkan dalam Islam itu. Iya. Alhamdulillah ya. Ya kalau lagi sakit. Ya, alhamdulillah. Insya Allah sudah cukup. Insya Allah sudah cukup Ustazah, karena melihat waktu sudah larut malam ya, sepertinya di sana ya Ustazah. Ya? Tidak terasa sudah mau jam. Ya, saking asiknya. Jazakallahu khairan ya Ustazah, banyak mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia akhirat. Amin. Amin. Apa Ustazah, ini ada yang nyangkut 2 lagi, gimana mau dijawab sekarang atau dilanjut nanti? Kesangkutnya di mana? Di pohon apa di mana? Kesangkutnya ada di chat room, ada 2 lagi.
Nah, itu kan tadi dibilang makanan yang dibakar, saya baru tahu ya. Alhamdulillah kita baru tahu karena dibacakan hadis. Apakah itu hanya untuk daging atau semua yang dibakar? Ya, semua makanan yang dibakar gitu. Yang di sini kan hadisnya tadi yang terkena api, jadi tidak disebutkan daging atau ubi atau apa, pokoknya yang bau bakar-bakaran deh. Iya, termasuk opak, ketan bakar itu ya. Nah, yang penting yang terkena api. Coba kalau disebutkan kan nggak bakal habis satu lembar kan makanan yang dibakar. Tapi kalau digoreng enggak ya Ustazah? Dibakar, tadi disebutkan nggak ada gorengan. Gak jual gorengan. Bauti ngeyel nih, Bauti nih. Udah tutup gorengannya. Kan jelasin loh Mbak Sina. Iya. Masya Allah banyak hal yang belum kita tahu Ustazah. Jazakillahu khairan katsiran, seperti diberi siraman rohani. Jiwa-jiwa yang tandus akan ilmu ini, Masya Allah. Iya, Dan untuk ternyata banyak mempersingkat yang waktu belum kita tahu. lanjut. Iya Umi. Dilanjut lagi ya. Kita lanjutkan ke doa. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustazah Dewi Urifah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillah, kita sama-sama doa semoga Allah meridhoi kita di malam hari ini dan apapun yang kita hajatkan diijabah oleh Allah dengan berkah majelis ilmu ini. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang muslimah yang lebih baik lagi. Amin, amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Amin. Na'udzubika min jahdil bala wa darkis wa su'il qada wa samatatil adab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa tawaffana muslimin wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, ya Rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran, semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Iya, Masya Allah, kayaknya masih semangat ini.